Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Baik, anak-anak kelas 6A yang soleh dan solehah, kita lanjutkan materi kita pendidikan agama Islam budi pekerti. Kita masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu ayo membayar zakat. Adapun tujuan pembelajaran pada pelajaran 4 ini yaitu pelajaran 4 bagian pertama ya. Pelajaran 4 bagian pertama itu tujuannya menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Ya, jadi setelah nanti belajar tentang bab zakat ini, tuh anak-anak semua dapat menjalankan zakat tersebut dan mengetahui bahwasanya zakat itu termasuk implementasi dari rukun Islam ya. Jadi harus tahu dulu bahwasanya zakat itu termasuk dalam rukun Islam. Baik, kita masuk ke materi. Ya, sekarang ada pertanyaan. Ya, kenapa orang Islam itu diwajibkan membayar zakat? Ya, yang pertama, jawabannya itu karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, atau ada firman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa lagi? Yang kedua, zakat adalah termasuk rukun Islam. Yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Apabila tidak ada, maka tidak atau belum bisa disebut dia itu orang Islam. Rukun itu hal yang harus ada. Jadi kenapa orang Islam wajib zakat? Karena terdapat dalam rukun Islam. Dan yang ketiga, berzakat akan membersihkan harta yang kita miliki. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa orang Islam itu wajib membayar zakat. Oke, sekarang kita akan melihat ada berapa sih perintah Allah dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah untuk menunaikan zakat. Nah, jadi berikut ini adalah sudah Pak Guru rangkum beberapa ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berzakat. Ternyata sangat banyak. Nah, ini ada di beberapa surat. Nah, kurang lebih di sini ada 18 surat. Nah, 18 surat. Dan dalam satu surat itu ada yang lebih dari satu ayat. Itu contohnya di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu ada di ayat 42, 84, 110, 177 dan 277. Nah, di situ ada 5 ayat yang menjelaskan tentang perintah menunaikan zakat. Nah, ada juga di At-Taubah itu juga lebih dari satu ayat, yaitu ada 4 ayat. Nah, yang lain di Al-Maidah dan di An-Nisa juga ada. Yang lain satu ayat dan itu artinya perintah berzakat ini sangat banyak ya, dalam Al-Quran. Nah, nanti anak-anak bisa lihat sendiri. Kalau anak-anak punya Quran terjemah di rumah, nanti bisa dibuka dan dilihat ayatnya dan dibaca sekaligus artinya. Nah, itu. Nah, ini kenapa umat Islam itu dianjurkan atau diwajibkan untuk berzakat. Berikutnya, zakat itu bagian dari rukun Islam. Coba sebelum kita tahu zakat itu bagian dari rukun Islam, tentu saja kita harus
mengingat kembali rukun Islam itu apa saja. Nah, sebelumnya rukun Islam itu ada berapa? Ya, ada berapa rukun Islam itu? Ya, tentu saja sudah kelas 6 pasti semua sudah tahu bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Ya, 5 rukun Islam itu apa saja? Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga, zakat. Nah, di sini yang akan nanti kita bahas. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah haji. Nah, fokus kita pada pelajaran kali ini adalah pada zakat. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwasanya zakat itu adalah termasuk dari rukun Islam. Untuk nanti kita aplikasikan atau kita praktekkan. Ketika kita sedang mempraktekkan, kita tahu bahwasanya saya sedang berzakat ini karena zakat ini termasuk rukun Islam. Itu rukun Islam yang ketiga. Nah, sekarang dari tadi berbicara zakat, dan zakat. Nah, sekarang anak-anak harus tahu arti ataupun makna dari zakat. Ya, mari kita pahami makna dari zakat tersebut. Zakat itu sebenarnya apa sih? Nah, ini. Jadi secara bahasa zakat itu artinya membersihkan. Ya. Adapun menurut istilah atau secara istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Zakat juga dikeluarkan untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, zakat itu adalah kita mengeluarkan harta dengan tujuan yang pertama membersihkan harta kita, karena di dalam harta kita itu ada hak dari penerima zakat. Nah, nanti kita akan bahas di bagian akhir, kita akan bahas siapa-siapa saja sih yang berhak menerima zakat. Nah, jadi dalam harta kita itu ada hak mereka. Makanya kita harus membayarkan supaya harta kita itu menjadi bersih, dan juga untuk membersihkan diri kita. Nah, selain membersihkan harta, zakat itu juga membersihkan jiwa atau diri kita. Nah, itu adalah makna dari zakat. Nah, sebelum belajar lebih jauh, kita pahami dulu istilah-istilah dalam bab zakat. Ya, jadi ada beberapa istilah yang mungkin anak-anak semua masih asing atau perlu ditambah pengetahuannya lagi supaya dalam belajar bab zakat ini lebih paham lagi. Ya. Oke. Ini adalah istilah-istilah yang perlu diketahui. Nah, jadi yang pertama adalah muzaki. Ya, jadi dalam zakat itu kita mengenal ada yang namanya muzaki. Muzaki itu siapa sih? Nah, jadi muzaki itu adalah orang yang berzakat. Jadi kalau anak-anak semua berzakat, maka anak-anak semua itu namanya adalah muzaki. Nah, terus yang kedua adalah mustahik. Nah, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi nanti ketika mendengar muzaki, mustahik, itu sudah tidak bingung. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang ketiga, amil. Nah, amil adalah penerima dan pengelola zakat. Nah, orang yang mengelola zakat di misal di desa, di masjid, atau di musola-musola itu orangnya namanya amil.
Nah, terus dalam ilmu zakat kita juga mengenal istilah yang namanya nisab. Nah, nisab itu apa sih? Atau tulisannya di situ nisab, ya, bacanya nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, misal harta A ketentuannya sekian, berarti ini sudah wajib zakat. Nah, terus yang kelima adalah haul. Istilah haul itu adalah batas waktu 1 tahun atau kurun waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itu namanya haul. Nah, ini adalah istilah-istilah supaya anak-anak semua lebih mudah dalam belajar bab zakat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah kita tahu istilah-istilah dalam ilmu zakat atau bab zakat, kita harus tahu juga macam-macam zakatnya. Zakat itu sebenarnya ada apa saja sih? Nah, tadi Pak Guru jelaskan, ada yang membersihkan harta, ada yang membersihkan jiwa. Nah, kita akan bahas. Jadi zakat secara umum itu dibagi menjadi 2. Itu yang pertama zakat fitrah atau zakat untuk membersihkan jiwa, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat untuk membersihkan harta. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa sih? Nah, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa. Nah, setiap jiwa. Jadi di sini umum semua, baik laki-laki, perempuan, yang dia itu muslim. Nah, jiwa yang muslim, syaratnya harus muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Nah, yang namanya zakat fitrah ini dikeluarkan atau dibayarkannya itu mulai dari awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Nah, batas waktunya itu, nah, mulai dari awal Ramadan sampai batas akhirnya adalah ketika sudah sampai ke hari raya Idul Fitri. Maka setelah itu batas zakat fitrah itu sudah selesai. Nah, kalau mengeluarkan di luar itu maka namanya sudah bukan zakat fitrah. Yang berikutnya itu zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan atas harta tertentu. Harta tertentu. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan harta apa saja sih yang harus dizakati itu. Terus zakat mal ini dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena dalam harta itu ada hak dari kalau di sini tertulis fakir miskin, tetapi sebenarnya di situ ada hak dari penerima zakat. Ya, ada hak dari penerima zakat. Itu ada hak dari mustahik. Nah, bukan hanya fakir miskin, karena nanti mustahik itu terdiri dari bukan hanya fakir dan miskin, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, siapa sih yang wajib menunaikan zakat fitrah? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu ketika dia itu seorang yang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, itu semua wajib zakat fitrah. Nah, sekarang kita pelajari ketentuannya. Nah, ternyata yang pertama, orang yang beragama Islam ini jelas. Nah, jelas ketika orang itu Islam, baik laki-laki, perempuan, baik dia itu baru lahir ataupun dia sudah lanjut usia, semuanya di sini wajib menunaikan zakat fitrah. Nah, yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak ini menjadi tanggungan orang tua. Nah, di sini untuk zakat fitrah bagi orang yang memiliki penghasilan yang cukup untuk
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, intinya bisa makan, maka wajib membayarkan zakat. Karena ketika nanti masuknya ke orang yang tidak mampu, nanti malah orang tersebut nanti akan mendapatkan jatah dari pembagian zakat fitrah itu. Nah, makanya jangan khawatir. Jadi menjadi umat Islam itu sangat mudah. Ketika dia itu berkecukupan, maka wajib mengeluarkan zakat. Ketika memang tidak mampu, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, malah dia mendapatkan jatah atau mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu orang masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jadi yang apabila orang tersebut meninggal di pertengahan Ramadan itu maka tidak wajib zakat. Nah, tapi ketika masih hidup sampai akhir Ramadan, maka baik dia itu masih bayi ataupun sudah lanjut usia, ketika sampai akhir Ramadan masih hidup, maka wajib baginya untuk membayarkan zakat. Selanjutnya zakat mal. Nah, kita belajar tentang zakat mal. Jadi zakat mal itu tentang zakat harta, untuk membersihkan harta. Nah, yang pertama, ada poin yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama, nah, syarat wajib zakat mal. Nah, syarat wajib artinya ketika terpenuhi syarat-syarat ini, maka seorang wajib mengeluarkan zakat. Nah, apabila syaratnya terpenuhi, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, mari kita pelajari bersama-sama syarat wajib zakat mal itu apa saja. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam, jelas. Ya, karena kewajiban zakat yang kita bahas ini adalah zakat orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal dan juga tidak gila. Nah, ini menjadi syarat yang penting. Selain balik dan selain dia itu sudah dewasa, ya sudah balik, maka dia juga harus berakal. Nah, yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Nah, jadi nanti akan kita pelajari apa saja sih yang wajib dizakati. Nah, yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun atau haul. Nah, ini juga penting. Sehingga ketika ada umat Islam yang mempunyai harta dan sudah mencapai 1 tahun dan sudah mencapai nisab, maka harta tersebut wajib dizakati. Yang kelima atau yang terakhir adalah harta tersebut milik sendiri, nah, milik pribadi, ya. Jadi ketika harta itu ternyata milik perusahaan atau milik negara, itu maka tidak wajib dizakati. Nah, apabila telah mencapai atau memenuhi kelima syarat ini, maka seseorang itu adalah wajib mengeluarkan zakat mal, ya, terutama di sini zakat mal yang sedang kita bahas. Nah, yang berikutnya, harta yang wajib dizakati. Nah, ini kita akan pelajari. Yang pertama, perhiasan. Nah, artinya perhiasan yang kita simpan dan itu bernilai sudah mencapai nisab, maka wajib kita zakati, ya. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, nah, atau haul. Nah, uang simpanan juga apabila mencapai nisab wajib kita zakati. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha, berdagang ataupun bekerja. Nah, ini zakat penghasilan. Ini juga wajib kita lakukan apabila telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai haul atau jangka waktu 1 tahun. Nah, yang keempat adalah zakat hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini juga
wajib dizakati. Kembali lagi syaratnya adalah mencapai nisab dan haul. Kelima, zakat binatang ternak. Nah, seperti kambing, sapi, kerbau, unta. Nah, itu hewan-hewan yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisab juga, dan juga tetap syaratnya adalah haul. Nah, yang terakhir adalah barang temuan. Apabila kita menemukan barang atau harta, maka wajib kita zakati. Nah, itu adalah beberapa harta yang wajib dizakati apabila kita mempunyai dan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Jadi semua harta itu patokannya adalah untuk zakat mal itu yang pertama telah mencapai nisab, atau tadi nisab itu istilahnya itu adalah batas, ambang batas mulai wajib zakat. Nah, yang kedua, batas zakat itu juga adalah haul atau kurun waktu 1 tahun. Baik. Materi yang terakhir adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau istilahnya mustahik. Siapa-siapa saja, dan kita tahu dari mana sih bahwasanya mereka itu adalah orang yang berhak menerima harta zakat itu. Ya. Nah, tentu saja sumber yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Nah, ini di sini Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, Quran surat At-Taubah ayat 60 ini adalah dasar, menjadi dasar bagaimana penentuan siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Nah, jadi dari Quran surat At-Taubah ayat 60 ini maka diperoleh beberapa golongan. Kita analisis bersama golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah zakat diberikan atau yang berhak menerima zakat itu yang pertama kepada fakir. Yang namanya orang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta ataupun hasil usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Yang namanya fakir itu dia tidak punya pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Itu namanya orang fakir. Yang kedua adalah miskin. Adapun orang miskin itu adalah orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tapi masih belum mencukupi untuk kebutuhan. Ini agak mending, dia masih punya harta tapi ternyata masih belum cukup. Itu namanya orang miskin. Yang ketiga itu ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berperang, berdakwah, ataupun orang yang menerapkan hukum Islam. Ini orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang contohnya itu fisabilillah, contohnya dia orang yang menghidupi masjid, ya. Dia merawat masjid, ya, merawat masjid, merawat musola. Nah, itu termasuk orang yang
fisabilillah atau berhak menerima zakat ketiga. Yang keempat itu ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau imannya masih lemah, biarpun dia itu orang kaya tapi dia wajib atau berhak menerima zakat ya. Yang kelima itu ada gharim. Gharim itu adalah orang yang terlilit hutang atau orang yang tidak sanggup membayar hutang yang melilitnya. Jadi hutangnya itu lebih besar daripada pekerjaannya sehingga dia tidak mampu untuk membayarnya. Maka dia berhak untuk menerima zakat atau terhitung sebagai mustahik. Selanjutnya yang keenam adalah ibnu sabil. Itu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau orang yang sedang perjalanan. Di situ tentu saja perjalanannya dalam memperjuangkan agama Allah ya. Atau musafir dalam perjalanan, contoh perjalanan ke pondok pesantren atau perjalanan mencari ilmu. Itu termasuk ke ibnu sabil karena di situ untuk menegakkan agama Allah. Sehingga ibnu sabil ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat atau terhitung sebagai mustahik. Apakah masih ada? Ini sudah ada 6. Ya, ternyata masih ada yang ketujuh yaitu amil zakat. Nah, amil tadi adalah panitia penerima dan pengelola zakat. Nah, ini juga berhak mendapatkan bagian dari zakat atau termasuk mustahik. Dan mustahik yang terakhir itu ada siapa? Di sini yang ke-8 itu ada riqab ataupun hamba sahaya atau budak. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada ya. Ini konteksnya zaman dulu. Budak ini termasuk mustahik atau dia itu berhak menerima zakat. Itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat mustahik sesuai dengan ayat Al-Quran. Ini adalah materi bagian pertama yang terakhir. Sudah berakhir. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, cukup sekian untuk materi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semoga materi kali ini dapat diterima dengan baik. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.